Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di live kali ini. Aku ngadain batch keempat untuk belajar merajut ya. Untuk teman-teman yang udah mempersiapkan alat seperti jarumnya, juga benangnya. Nah, untuk batch ketiga kita sudah membuat tempat handphone ya, sudah sampai pada tahap seperti ini. Nah, ini sebelum kita lanjutkan, nanti aku mau ngasih bentuk baru. Kalau dulu tuh aku suka buat juga untuk seperti ini ya, bros. Ini udah dikemas juga sih, waktu itu mau memang dijual ya. Terus di belakangnya tuh ada untuk penitinya juga, ini juga dibuatin gitu. Jadi ini tinggal pakai. Nanti untuk pemasangannya tuh bisa dijahit gitu di sini, di belakangnya ada. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk membuat bros bunga seperti ini, nah aku mau ngelanjutin batch ketiga kemarin untuk membuat tempat handphone seperti ini ya. Kita lanjut ke atas. Ini kan baru berapa baris ya. Ini contohnya aku pakai handphone yang ini ya, contoh ya. Ini kan posisinya baru sampai di bagian bawah, belum sampai ke atas nih. Kita lanjutin dulu sebagian ya. Jadi buat yang kemarin udah tahu, untuk chain, terus single crochet, double crochet, dan half double crochet, kita lanjutkan untuk yang double crochet dan half double crochet. Oke. Ini masih yang di bawah gini loh. Masih pendek ya, maksudnya belum tinggi ininya. Pembuatannya masih di bagian dasar. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ngerasa kurang rapi, udah nyampe sini kurang rapi, kalau bisa sih kalau untuk latihan boleh diteruskan, tapi kalau memang untuk mau lancar itu coba dibuka aja. Jadi kalau ditarik kan nanti buka lagi dari awal gitu ya. Itu tapi kalau memang niat mau rapih buatnya. Nah, ini kan kemarin udah sampai yang half double crochet. Kita lanjut ke double crochet. Double crochetnya sih cuma 2 baris ya, tapi dibikin ada jarak. Masih ingat kan teman-teman, untuk yang double crochet itu dibuat 2 rantai atau chain. Lanjut untuk double crochet berikutnya, rumusnya adalah 3 2 ya 1. Lalu kita kasih jarak 1 chain. Lanjut lagi, dilengkap 1 lubang, dilengkap di sebelahnya ya, seperti biasa. Yang bawah, kayak yang waktu awal kita buat. Satu chain, lanjut double crochet lagi. Oke.
Ini ya sama ya, lengkap satu, lanjut satu lagi untuk tusuk double crochet. Tiga, dua, satu, satu, tiga, dua, satu. Kita bikin 2 putaran ya. Ini sudah mau hampir 1 putaran. Tiga, dua, satu, tiga, dua, satu. Terus aja sampai kita bikin 2 putaran. Nah, ini kan udah mau jadi. Sedikit lagi untuk jadi 1 putaran. Oke. Kalau memulai dari samping itu kan nggak terlalu kelihatan ya, jadi bagus ketutupan juga. Karena kan yang ditampilin kan di depan. Nah, ini kita kaitkan di sini. Oke, ini kan udah jadi nih 1 putaran. Untuk yang double crochet kan. Kita lanjut satu lagi. Buat lagi 2 chain. Ya. Terus untuk lubangnya di sini jadi kayak untuk pengaitnya ya. Tuh, lebih mudah sebenarnya kalau untuk belajar pemula. Terima kasih yang sudah join. Kalau mau ikutan, mau nanya-nanya boleh. Nah, ini kan jadi masih sama seperti yang di bawah. Terus buat seperti ini.
melanjutkan ke atas ya, dari yang double crochetnya sama motifnya mesti yang ada jaraknya seperti ini. Kalau untuk tinggi sesuai sama tinggi handphonenya. Kalau misalnya mau buat dompet koin mungkin lebih baik rapet ya, ini kan renggang buat kalau tangkap HP kan bagus juga, jadi kayak variasinya bentuk ininya tuh motifnya itu beda gitu. Kalau untuk dompet atau tempat koin tuh mesti ada resletingnya. Jadi kalau pemula kayaknya belum takutnya sih belum bisa untuk masang resletingnya ya. Kalau itu kan harus rapet gitu. Kita buat yang mudah aja dulu, kayak tempat handphone seperti ini, mudah banget kalau buat belajar. Nanti habis double crochet seperti waktu kemarin itu ya, batch ketiga, kita lanjut untuk yang half double crochet. Jadi kayak ada motif rubah gitu ya, jadi dari yang double crochet, half double crochet, terus untuk mulai lagi biar ada motifnya lagi yang double crochet, nanti atasnya juga half double crochet, selang-seling aja, jadi biar ada variasinya. Kalaupun mau double crochet semua dari bawah sampai atas pun juga bisa, atau variasi ganti warnanya juga bisa. Ini kan kalau teman-teman mau yang contoh ya yang aku buat seperti ini gitu, bisa diikutin. Ini khusus untuk pemula, bagus. Jadi kalau yang terlalu susah takutnya nanti jadi bosen gitu. Nah ini kan udah mau ke selesai ya, baris kedua atau putaran keduanya. Nah ini hampir jadi. Nah udah kan, kita kaitkan. Lalu untuk mulai yang untuk half double crochet ya. Teman-teman bisa lihat oh ya, udah dari batch 1 udah ada di YouTube, boleh dicek di link profile aku ya, Instagram aku ada dari batch 1 untuk siapa nih, Diva. Iya, kita buat ini ya. Nah ini memang kalau yang half double crochet itu 3 langsung 1 ya, 3 langsung 1, jadi 1. Kalau bedanya half double crochet itu 3 langsung
masuk semua nih satu, jadi 3 1. Kalau yang double crochet tadi kan 3 2 1, ada rumusnya biar nggak lupa. Ya, halo Nafa. Ini benangnya ini katun Bali, biasa disebut katun Bali. Kalau mau beli biasanya di tempat benang. Kalau ini sih kita bisa milih ya, variasi warnanya macem-macem, banyak. Kita buat juga sampai 2 putaran. Di batch selanjutnya nggak apa-apa, kita terusin lagi. Habis 2 putaran kita langsung coba untuk membuat bros bunga tadi ya, yang udah aku tunjukin tadi. Kalau yang ini half double crochet rumusnya. Ini buat Diva. Kalau rumusnya half double crochet itu 3 ya, benangnya 3 di dalam seperti ini, 3 langsung 1, terus sampai putarannya selesai. Nanti hasilnya kita lihat. Kalau yang udah biasa gitu ya, atau bisa jadi hobi, nah nanti bisa buat macem-macem tuh, kayaknya banyak yang dibuat hasilnya tuh kayaknya puas deh. Kalau teman-teman yang baru belajar apalagi kan ngerasa wah akhirnya bisa juga bikin gitu kan. Nah ini untuk baris pertama hampir selesai. Untuk yang mulai belajar itu terus sampai benangnya tuh agak apa ya dibilang, kalau ini kan masih halus ya,
Kalau misalnya belajar terus diulang-ulang tuh kadang ya udah dudul gitu loh kalau benangnya benang biasa. Kadang kendalanya kalau benang biasa juga pas ditarik begini itu kadang suka nggak bagus juga sih, nyangkut gitu. Karena satu helai benang ini kalau yang seperti ini kan nggak kelihatan ya, ya bagus gitu, halus satu benang. Kalau yang wall yang waktu itu aku bilang pemula itu satu benang ini kayak kalau diputar gitu kayak ada dua helai benang dalam satu seperti ini, satu benang ini itu seperti ada dua. Jadi kadang kalau misalnya salah ini yang ketarik tuh yang satunya gitu nggak semua gitu. Kalau misalnya benang ini halus gitu bagusnya sih itu, tapi nggak apa-apa kalau buat belajar makanya yang biasa aja. Nah ini udah baris satu baris ya atau putaran. Nah sama, hampir sama seperti yang bawah, sama persis sih sebenarnya. Jadi untuk yang ini kan yang kemarin single crochet, lanjut ke double crochet, half double crochet. Jadi ada kelihatan perbedaannya. Oke, satu putaran lagi ya. Nanti habis ini kita lanjut untuk membuat bros bunga seperti ini, atau yang ini juga boleh. Ini sih memang benangnya satu helai benang itu, jadi satu helai benang ini tuh udah ada warnanya dua, jadi modelnya begini. Jadi contoh kita buat satu putaran lagi ya. Kita buat lagi untuk putaran kedua. Terima kasih nih teman-teman yang udah bergabung ikutan live. Kaget ya, jadi udah batch 4 aja gitu, karena memang dari minggu pertama ya bulan Juni itu aku ngadain batch 1 untuk pemula belajar merajut itu, karena memang hadiah giveaway-nya benang sama jarumnya gitu. Jadi kalau ngasih aja terus nggak ada informasi atau caranya gitu buat yang belum paham kan nanti kasihan belajarnya sendiri. Harus ada informasi untuk nih loh caranya gini gitu. Sebenarnya sih memang kalau udah new normal itu enak banget gitu kalau untuk kita ngadain kayak kopdar terus belajar bareng. Jadi ada prakteknya langsung gitu ya, nggak di rumah gitu, atau misalnya secara berapa ini itu berapa orang nanti ketemu gitu kan, kita ketemu di mana terus kita belajar gimana nih prakteknya gitu kan untuk membuat chain, single crochet, double crochet, half double crochet itu paling dasar. Jadi kayaknya kalau nggak praktek langsung gini tuh kayaknya susah gitu. Kalau misalnya ngebayangin juga sebenarnya susah. Enaknya sih langsung, beda sama yang udah paham ya, cara megang
jarum ini aja belum tentu yang pemula itu bisa gitu. Harus benar-benar kasih tahu, diajarin gitu. Dan memang butuh kesabaran. Nanti kalau sudah lancar kan, sampai paham gitu, enak. Misalnya kita bikin event gitu ya, kita buat sama-sama misalnya gitu ya, kayak ini tempat handphone atau tempat koin, terus kita bisa jual dan hasilnya misalnya kita donasikan misalnya, atau bikin event apa ya, kayak bikin kalau di ini mungkin spray kan memang gede banget ya, jadi bikin kotak-kotak kecil gitu terus jadi satu gitu. Kalau misalnya eventnya sampai yang wah benar-benar jadi gitu ya, hasilnya bagus kan, keren tuh buat ini kita kreativitas kita juga sih, mengembangkan kreativitas dan ide-ide teman-teman tuh bagus deh. Kalau misalnya udah yang hobi gitu pasti wah idenya banyak, pengennya buat ini buat itu pengennya bikin ini bikin itu gitu. Nah ini udah hampir jadi di putaran keduanya, baris kedua. Nanti kita ukur tinggi HP-nya itu udah semana sih gitu. Kalau tadi kan masih yang di bawah ya, kalau ini udah mau putaran kedua, ini kan udah mau jadi. Nanti minggu depan insya Allah dilanjut lagi dan nanti ada materi baru lagi gitu. Jadi setiap batch itu pasti ada ilmunya, ada sesuatu yang bisa aku kasih buat teman-teman semua. Nah ini sudah ya, kita ini ya, kita tarik benangnya seperti ini untuk dilonggarkan dan supaya nanti mudah memulainya lagi. Nah, ini kan udah jadi. Gimana? Kita ukur ya dengan tinggi handphone yang tadi aku ambil ya. Salah balik. Nah, udah jadi dan ini udah separohnya. Ini kan bawahnya ya, ini udah ke atas ini udah separohnya. Nanti minggu depan kita lanjut ya, kemungkinan baru segini, jadi 2 batch lagi baru selesai. Nanti hasilnya itu kayak gimana sih, kita pengen tahu kan pasti. Bagus juga kan, nah, seperti ini ya, jadi ada motifnya, bagus. Kalau besar pun juga dibuat tas juga bagus, nanti dikasih kayak kain kuring gitu ya dalamnya, di dalam tuh terus dijahit kan jadi cantik. Ini single crochet, double crochet, half double crochet, lanjut lagi langsung ke double crochet dan half double crochet. Besok lanjut lagi mungkin 2 kali lagi, 2 batch lagi. Nah untuk selanjutnya ini ada benang warna merah. Kalau ini hampir sama kayak tadi untuk benang katun Bali, tapi kalau ini kita buatnya untuk membuat yang ini ya tadi ya, bros yang ini. Nah kita akan buat, teman-teman udah siap?
sama ya, siapin untuk jarum rajutnya. Kita mulai. Nah, untuk memulai udah tahu kan, kita ulang lagi ya buat yang baru belajar nih atau baru join. Kita arahkan ke depan 1 kali, 2 kali. Oke, kita pegang seperti ini. Nah, ini jarum ke arah kita sama. Nah, ini kita tarik gini, kita kaitkan 1 kali lagi. Oke, nah ini kita pegang ujungnya gini. Nah, ini kan biar longgar nih, ambil 1 dikaitkan, lalu kita kencangkan seperti ini. Oke, untuk mudahnya bikin di tengahnya itu kita bikin chain kurang lebih 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, teman-teman masuk ke arah chain paling pertama ya, diambil, kaitkan. Nah, seperti ini. Jadi membentuk lingkaran seperti ini. Oke. Nah, untuk memulai kan tadi bunga itu ada kelopaknya ya. Jadi kan ada kelopaknya. Kelihatan nggak ya? Ada kelopaknya gitu deh pokoknya. Untuk kelopaknya itu kita membuat, sebelum membuat kelopak kita buat chain lagi. Jadi nanti di chainnya itu kita membuat kayak double crochetnya ya, kurang lebih 3. Terus masukkan ke dalam, 3 chain, masuk ke dalam seperti ini. Tiga lagi bikin. Nah, ini masuk ke dalam chainnya lagi. Kita bikin chain lagi 1, 2, 3 aja kecil. Nah, itu kan langsung masuk ini. Oke, 1 lagi, 1, coba lepas 1. Udah ya, nih udah jadi cuma 4 aja sih, 4. Nah, tadi chain tadi kan seperti kayak membuat apa, kayak gelombang gitu loh. Nah, di dalam chain yang 3 tadi itu kita masukkan untuk yang double crochet ya, 2, bikin 2 chain. Nah, ini untuk yang bikin kelopak yang paling awal ya, paling kecil. Ini masih ada, bisa bikin berapa ya, ternyata ini belum sampai ujung. Coba kita lihat. Oke, masih bisa 1 lagi tadi, 1 karena ada sisa benangnya jadi nggak kelihatan. 1, 2, 3. Nah, masuk yang tadi pertemuan antara chain lingkaran tadi di sini. Oke.
Nah ini kita bisa membuat 5 gelombang gitu ya, maksudnya 5 lubang chain besar lah. Nah ini kita buat kelopak yang pertama. Jadi kelopak pertama itu langsung double crochet aja. Satu, dua, kecil aja berarti. Nah 2 double crochet, jadi biar ada perbedaan tuh kayak membentuk kayak setengah lingkaran tuh biar bagus, jadi belakangnya single crochet aja. Nah jadi seperti ini ya kan, ada bagian untuk puncak dan bawahnya gitu ya. Terus buat lagi untuk yang di lubang berikutnya yang besar ini itu 2 chain, terus double crochetnya 2 juga. 1, 2, satu lagi ya. Dua, terus yang satu itu single crochet. Terus buat lagi 2 chain. Nah, jadi ada perbedaannya, kelihatan kan? Ini baru 2, 1, 2 kelopak kecil. Oke. Nah, ini masuk ke lubang berikutnya, sama ya, buat 2 double crochet, 2 double crochet dan 1 single crochet. Baru 3 ya. Terus masuk lagi untuk membuat double crochet, lalu yang ketiganya itu single crochet. Sudah 4, ini yang kelima. Nah, sudah jadi. Nah, gimana sih cara buat untuk kelopak berikutnya? Nah, itu jadi pertanyaan pasti. Jadi dari terakhir ini sudah membuat 5 kelopak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di belakang kelopak ini kita buat chain berikutnya. Jadi untuk membuat double crochetnya itu bagus, jadi kita buat chainnya dulu. Nah, chainnya ini agak besar, agak panjang juga ya, maksudnya untuk menampung double crochetnya agak banyak. Tadi 3, 2, 3, 4. Kita buat 5 chain. Nah, kita taruh di belakangnya ini. Di belakang kelopak kecilnya, terus sampai 5 ya,
5 juga, 5 dulu ya. Itu taruh di belakangnya lagi. Di sini kaitkan aja di belakang. Ini satu lagi di sini. Buat teman-teman mungkin ya apa ya, bosen kali ya di rumah terus, pengennya kalau udah punya rumah normal kayak gini tuh udah pengen jalan aja gitu. Nanti next kapan-kapan pengen banget kalau misalnya nanti kita bisa live di luar selain di rumah gitu ya. Pengen gitu di mana ya, mungkin kalau misalnya ini yang deket-deket aja deh, misalnya di Bogor, atau kalau memang ada rezeki dan udah aman, bisa misalnya kita mau sekalian gitu ya traveling kemana gitu, terus kita bikin live kayak gini, aduh seru kali ya. Suasana baru pasti pada bosen gitu kan di rumah terus. Nah, ini kenapa di belakangnya itu ada chain gitu ya. Nih aku longgarin. Jadi di sini ada 5 chain. Kelihatan nggak ya? Nih, tuh. Jadi dari chain-chain ini kita akan buat double crochet di dalamnya gitu. Supaya muat double crochetnya banyak, makanya agak panjang ya tadi chainnya itu ya. Buat panjang. Kalau untuk mulai dibikin aja diikat ini maksudnya satu kait gitu. Terus kita mulai, dibiasakan memang langsung yang double gitu ya, jadi agak panjang atau kita tarik gitu, dia harus membentuk kayak kelopak. Nah, agak ditinggikan lah gitu. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia akan membuat kelopak bunga. Kita bisa buat 5 double crochet. Nah, ini baru 2 ya. Ini buat kaki. Nah, ini ada berapa nih? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Satu lagi agak kita panjangkan seperti ini. Jadi dia membentuk kayak kelopak gitu. Kelopak bunga. Nah, ini kan udah ya. Jadi ini satu kelopak nih. Kita buat untuk membentuk ke bawahnya itu dengan single crochet. Nah, jadi kan satu kelopak. Tuh. Nah, ini buat lagi. Kelopak berikutnya. Satu, 2, 3, 4, 5, dan 1 single crochet. Nah, jadi kita udah bikin 2 kelopak. 2
kelopak seperti ini. Kelihatan ya, jadi mengikuti chain yang tadi kita buat, dia ada di dalamnya itu ada yang double crochetnya tadi. Terima kasih yang udah bergabung. Baru bergabung ya nggak apa-apa, nanti akan di share kok, tenang aja. Kita buat 5 ya, agak ditinggikan seperti ini. 3, 4, 5. Oke. Dan single crochet untuk menutup. Oke. Ini baru 3. Dikit lagi nih, 2 lagi berarti. Karena tadi kita membuat 5 chain panjang. Sedikit lagi, jadi kita lihat hasilnya. Tiga, 4, 5 double crochet dan 1 single crochet. Sudah 4 ya. 1, 2, 3, 4. 1 lagi. Kadang kalau buat satu bunga tuh kalau baru bisa itu kan lama banget, karena memang dia beda ya sama yang tadi tuh ya. Jadi kalau tadi itu kan tinggal ngikut aja tuh, muter, bikin pertama kan bikin rantai, terus ngikutin aja, terus bikin alas, terus bikin barisan ke atas gitu kan. Kalau udah barisan satu aja barisan, nah tinggal ngikutin, enak muter aja. Kalau ini kan harus ngitung kan. Nah, tips yang waktu itu kan harus harus sabar juga ya, teliti juga ngitung, soalnya kan ini tadi berapa nih, nah bisa dihitung nih, ini 3 double crochet berarti kurang 2. Bisa dihitung sendiri, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sudah. Nanti ini setelah ini kan baru dua ya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini udah jadi nih. Ini kelopak pertama, kuncupnya, dan ini kelopak kedua. Oke. Nah, berhubung udah mau hampir 1 jam ya teman-teman, kita udah live. Ini kita lanjutin di live berikutnya aja ya. Nanti kita bisa bikin, ini kan baru 2 ya. Nanti kita bikin di belakangnya itu sampai kayak kelopak ketiga dan keempat lah. Jadi biar dia berkembang gitu. Biar cantik. Kalau ini kan baru kuncupnya, ya kan? Kalau bunga tuh udah kelihatan kan? Ya. Nanti kelopak berikutnya tuh agak besar, jadi agak banyak gitu.
udah jadi, hampir jadi, baru separuh. Kita lanjutin untuk live berikutnya aja, nggak apa ya teman-teman. Untuk live kelima nanti kita lebih biar ketahuan, nanti kita bikin kelopaknya yang lebih besar dari yang kedua ini. Kalau yang pertama ini kan kecil, dia hanya 2 double crochet dan 1 single crochet. Kalau yang baris kedua ini itu ada 5 double crochet dan 1 single crochet. Oke. Nah, untuk kelopak 3 dan 4 nanti ditambahin lagi. Nah, mau tahu dan penasaran kan? Pastinya ikut batch berikutnya, batch kelima yang nanti mau aku buat insyaallah sih minggu depan ya. Oke. Nanti buat teman-teman yang mau lihat batch 1 sampai ke 3 itu ada di YouTube aku, channel YouTube aku. Nah, kalau misalnya teman-teman belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, like, komen, dan share. Nah, dukung selalu channel YouTube aku ya. Semoga channel aku makin berkembang gitu. Dan untuk live kali ini nanti aku share juga batch keempat ini ya di channel YouTube aku. Nanti teman-teman yang ketinggalan untuk ikutan live gitu ya, yang baru bergabung, nanti bisa dilihat ini live-nya ya, rekaman live-nya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join live aku di batch keempat ini. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Oke, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.